Jembatan yang menghubungkan Nagari Lubuk Alung dengan Nagari Sikabuk Kabupaten Padang Pariaman ambruk akibat diterjang banjir yang terjadi pada Minggu 7 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Padahal jembatan penghubung kedua negari tersebut sebagai jalan utama bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hingga kini, puluhan ribu masyarakat di daerah itu terpaksa menempuh jalan alternatif dengan melewati jalan lingkar yang jarak tempuhnya cukup jauh. Pengerjaan jembatan tersebut dimulai April 2020 dengan panjang 100 meter dan lebar 7 meter. Jembatan itu dibangun menggunakan dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan anggaran senilai 25 miliar dan diresmikan tanggal 19 Agustus 2021 lalu. Peristiwanya itu karena kok ayahnya ada aja kok gadang. Semalam kan ayah gadang itu mendadak. Jadi kaki jembatan itu lah dikorek di ayah. Nah, jadi kebetulan malam tadi lah udah jam setengah sabale atau jam berapa ambruk kurang. Nah, itu kendalanya. Jadi lado nampak tutan dua Pak. Tanda-tanda sebelum itu lah. Karena batu dari pertama rata menurun. Stasiun dari jembatan tuh, dari tiga jembatan kamari itu tuh lama lagu atau apa? Iya. Mau oleh hari yang lewat. Jembatan Kayu Gadang. Terkait hal itu, Bupati Padang Pariaman, Suhatribur, langsung meninjau lokasi jembatan ambruk tersebut. Suhatribur menyebutkan tingginya curah hujan 2 hari belakang ini menyebabkan banjir dan longsor serta rusaknya beberapa bangunan infrastruktur sehingga berakibat putusnya beberapa akses di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Tercatat 2 jembatan rubuh yaitu Jembatan Kayu Gadang, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung dan Jembatan Sungai Sadah, Nagari Kapalohi Lalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Selain itu, sebagian besar wilayah Padang Pariaman juga dilanda banjir dan longsor serta pohon tumbang hingga menutup beberapa akses jalan pemadaman listrik di beberapa wilayah. Pihaknya sudah memberikan laporan ke BNPB dan Sestama serta lembaga nasional terkaitnya lengkap dengan dokumentasinya. Pemerintah daerah setempat berharap semoga jembatan tersebut cepat disikapi dan dibangun segera sehingga masyarakat kembali bisa beraktivitas menggunakan jalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berdiri di salah satu panel jembatan Kayu Gadang Lubuk Alung yang juga berbatasan langsung juga dengan Sikabuk, Kecamatan Lubuk Alung. Ini memang pasca jembatan ini siap dikerjakan di tahun 2020. Bertepatan dengan akhir tahun 2020 Desember. Jembatan ini sangat luar biasa dan sangat bersyukur sekali masyarakat Kayu Gadang, masyarakat Sikabuk Lubuk Alung, dan masyarakat Lubuk Alung secara keseluruhan. Karena ini adalah satu-satunya dulu jalan untuk menuju Pasar Lubuk Alung dari Lubuk Alung Timur. Sebelum adanya jembatan Buayan dan jembatan dari Kotoburo itu sendiri. Kemudian karena ini adalah jembatan yang memang bentangnya cukup panjang. Dan awalnya jembatan ini juga pindahan dari jembatan Pasar Usang. Dan itu masih dalam kondisi baik, rangkanya baik, apanya baik, dipindah ke sini. Kemudian sekian puluh tahun dipakai, ternyata jembatan ini salah satu panelnya yang arah ke Lubuk Alung, BLKM itu dihantam banjir, roboh dan hantam banjir. Setelah sekian tahun, 2 tahun genap umurnya pasca rubuh, alhamdulillah
BNPB itu mengabulkan permintaan dari pemerintah daerah Padang Pariaman untuk membangun kembali jembatan kayu gadang Lubuk Alung ini yang menghubungkan Lubuk Alung Timur dengan Lubuk Alung, yang notabene-nya adalah ibu kecamatan yang kantor camatnya terletak dekat Pasar Lubuk Alung. Alhamdulillah pembangunan itu dilaksanakan tentu melalui proses bantuan murni dari BNPB, hibah murni dari BNPB sebesar 25 miliar. Dan itu di tahun 2020 ketika itu Bapak Bupati, Bapak Dr. Andus Haji Ali Mukni bersama dengan Kadis PU-nya Pak Denny dan Pak Budi di BNPB, di BPBD kita. Nah, itu membuat perencanaan yang ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BNPB, sesuai juga dengan aturan-aturan dalam untuk membuat sebuah perencanaan. Alhamdulillah perjalanan selesai, kemudian dilaksanakan, dan memang dalam pelaksanaan juga sebelum ini siap, sebelum ini dibangun, ketika memulai perencanaan memang juga ada insiden ya, yang namanya ada beberapa rangkanya yang jatuh ke sungai. Itu jembatan lama. Kemudian dilaksanakan. Saya lupa PT-nya apa karena memang ketika itu saya belum jadi bupati, ya, PT-nya apa. Cuman tetap itu memantau karena ketika itu saya wakil bupati. Dan bahkan setelah siap di akhir tahun 2020, pas itu selesainya pilkada, semua orang mengatakan bahwa jembatan Sekabu ini cukup luar biasa, jembatan Tigadang ini bagus, kemudian perencanaannya segala macam. Tentu kita masyarakat, lebih khusus masyarakat di sini juga senang dan bangga. Tentunya sebuah jembatan yang boleh dikatakan sudah mulai hadir di sini, terbentuk sendiri gitu ya, terbentuk sendiri destinasi wisata senja dan malam, ramai di sini. Karena saya sering lewat sini ramai. Kemudian memang cuaca daerah kita tak menentu. Cuaca tak menentu. Ekstrim. Sehingga ketika 1 tahun ini selesai, baru 6 bulan setelah diresmikan oleh BNPB, ketika itu saya sudah jadi bupati, peresmiannya, bersama dengan Sestama ketika itu, Bapak Lili namanya. Itu meresmikan jembatan ini juga dadakan peresmiannya, makanya peresmiannya yang gunting pita aja situ, ada tenda kecil 1. Kemudian masyarakat semua berdoa dan bersyukur, alhamdulillah. Banjir 6 bulan setelah peresmian, itu juga banjir besar, banjir bandang yang ketika itu juga bencana bagi kita. Itu masih dilihat dari kondisinya, kondisi pengamanan dari panelnya ya, itu masih artinya masih terkendali dan aman gitu. Kemudian banjir lagi, ketika banjir itu yang memutuskan jalan Uba ya, bukan Laku Uba, Laku Landia di Kayu Mudo, Januari tahun 2023 ini, jembatan ini juga panelnya juga tergerus. Padahal pembangunan jembatan ini panelnya itu sudah di belakang ambutmen lama, pilar-pilar yang di belakang pilar yang lama. Jadi ternyata berselang beberapa bulan, tepatnya di hari Sabtu kemarin yang hujan 24 jam, kemudian Padang Pariaman kembali dilanda bencana. Beberapa daerahnya, beberapa titiknya itu ada musibah. Pertama, Laku Uba itu putus, tidak bisa dilewati kendaraan roda 4, walaupun kita di Laku Landia sudah membuat jalan alternatif yang kita uber pengerjaannya. Kemudian yang kedua, setelah jalan itu putus,
1 hari setelah kita menetapkan Padang Pariaman darurat bencana, tadi malam, tepatnya jam 23.00, jembatan kita ini, panel yang sebelah kayu gadangnya itu roboh, jatuh ke bawah. Tentu ini semua kita tidak mengharapkan ini terjadi. Pemerintah daerah, jajaran PU, BPBD, semuanya kita juga sudah sampaikan ke Kementerian PU bahwa kemungkinan rencana kita sudah ada, perencanaan sudah dibuat, sedang dalam perancangan. Tahu-tahu tadi malam rubuh. Tadi kita melakukan rapat bersama, mengambil keputusan cepat, dan saya sudah hubungi Kepala BNPB Pak Jenderal Suryanto. Beliau sudah respon, sesegeranya itu ajukan lagi. Dan kita dalam jangka waktu 14 hari, ya, 14 hari kita menetapkan tanggap darurat bencana. Sebelum itu insya Allah perencanaan kita selesai, kita antarkan langsung ke BNPB. Nah, tentu kita berharap tahun ini ada respon dan bisa dikerjakan. Termasuk beberapa titik yang ada yang jembatan Sungai Sadah yang di Pulau Lang juga putus satu, Anyu juga, kemudian juga Kulie, kemudian juga Jalan Laku Ubah, kemudian juga di Gasan, juga di Padang Jajaran, juga di Kecamatan Gasan. Nah, itu sudah kita rapat kilat untuk membuat segeranya perencanaannya, sehingga nanti apa yang kita harapkan, masyarakat harapkan, itu sesegeranya itu bisa kita harapkan respon langsung dari Kepala BNPB. Yang pertama kita percepatan melakukan perencanaan yang jembatan ini. SK tanggap darurat itu berakhir, ini sekarang udah jalan 3 hari. 2 hari ya, 3 hari nggak, sehingga waktu hanya 11 hari lebih efektif. Saya minta tadi, rapat tadi, PU 1 minggu paling lambat selesai membuat perencanaan. Kemudian di jembatan, di jalan tahun itu anggarannya berapa. Dan itu tidak hanya sini aja, di beberapa titik. Ada 67 titik, tapi yang vital-vital, yang banjir 67. Tentu seperti jalan putus, jembatan putus, kemudian yang normalisasi. Mungkin itu yang mengimbau masyarakat untuk lewat ke jalur akses Buayan dan akses ke Toburua. Tadi malam kita sudah rapatkan dengan Wali Nagari dan Camat. Di sini, di warung ini. Kita rapatkan tadi malam. Kita di sini sampai setengah 4 ya. Setengah 4 malam. Itu saya dapat kabar jam 11 baru putus. Jam 11 lewat 7 menit saya telepon, saya langsung berangkat ke sini. Saya telepon PU, telepon yang lain. Kemudian itu kita rapatkan dengan Wali Nagari Sekabu, Wali Nagari Lubu Alung, Camat Lubu Alung, untuk memanfaatkan sepenuhnya sementara untuk akses ke Kota Buruk dan akses ke Buayan. Dan ini sangat dekat, nggak begitu jauh, Kak. Suatribur bersama jajarannya saat itu juga meninjau beberapa titik bencana longsor dan banjir di wilayah Padang Pariaman. Kepada masyarakat, Suatribur menyampaikan beberapa himbauan agar masyarakat tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan dari dampak bencana yang terjadi. Dari Padang Pariaman, Safral Suger, Minangkabau TV mengabarkan.